Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Dwi Utami. Saya dari kelas 3B, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kuningan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang telah saya kerjakan, yaitu mengenai analisis laporan keuangan industri real estate dan properti PT Roda Vivatex Tbk. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil PT Roda Vivatex Tbk tersebut. PT Roda Vivatex Tbk adalah salah satu perusahaan industri tekstil terbesar di Indonesia yang berdiri pada tanggal 27 September 1980 dan berproduksi di tahun 1983. Produksi yang dihasilkan ialah produksi kain tenun, filament, dan kain polyester, melakukan perdagangan dan investasi pada saham, serta menjalankan usaha di bidang properti melalui anak usahanya. Produk perusahaan ini dijual di dalam negeri dan di luar negeri, termasuk Asia dan Timur Tengah, atau didominasi oleh negara Korea dan Jepang, sehingga kebutuhan kain di dalam negeri sangat bergantung pada kain-kain impor. Langsung saja, saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang pertama, yaitu analisis perbandingan laporan posisi keuangan melalui teknik membandingkan dua laporan keuangan atau lebih dengan tahun pembanding, yaitu membandingkan dengan tahun sebelumnya. Seperti yang dapat kita lihat bersama, terdapat total aset, total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas selama periode waktu 5 tahun, yaitu 2017 sampai 2021, yang mana hasil presentasi tersebut diperoleh dengan cara menjumlahkan tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh dari total aset tahun 2018 atas tahun 2017. Untuk menghitungnya, yaitu dengan cara total aset tahun 2018 dikurangi total aset 2017, kemudian dibagi total aset 2017, sehingga menghasilkan 11%. Dan untuk total liabilitas, total ekuitas, serta total liabilitas dan ekuitas tahun 2018 hingga 2021 perhitungannya sama seperti total aset. Selanjutnya, yaitu analisis perbandingan laporan laba rugi. Terdapat total pendapatan, total laba bruto, dan total laba usaha. Untuk menghitung persentasenya pun sama seperti menghitung analisis perbandingan pada laporan posisi keuangan, dengan cara menjumlahkan total tahun kedua dikurangi tahun pertama, kemudian dibagi total tahun pertama. Saya ambil contoh untuk total pendapatan tahun 2018 atas tahun 2017, yaitu menghitungnya dengan cara total pendapatan tahun 2018 dikurangi total pendapatan 2017, kemudian dibagi total pendapatan 2017, sehingga menghasilkan 1%. Dan untuk total laba bruto dan total laba usaha tahun 2018 hingga 2021, perhitungannya sama seperti total pendapatan. Maka, hasil analisis perbandingan tersebut akan memperoleh data perkembangan suatu perusahaan, membantu membuat perencanaan bisnis di masa mendatang, serta bermanfaat bagi para investor. Kemudian, ada analisis rasio likuiditas yang mana terdapat current ratio dan quick asset test ratio. Untuk current ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 4,62.
Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 1,52. Dapat kita lihat di diagram tersebut yang memperlihatkan current rasio PT Roda Vivatex Tbk di tahun 2017 hingga tahun 2021. Selanjutnya, untuk quick acid test ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan aktiva lancar dikurangi persediaan, kemudian dibagi dengan hutang lancar, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 4,61. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 0,79. Dapat kita lihat juga di gambar diagram tersebut yang memperlihatkan quick acid test ratio di tahun 2017 hingga 2021. Rasio industri di sini dihitung dengan cara membandingkan rasio perusahaan dengan rasio perusahaan lain yang sejenis. Maka, analisis rasio likuiditas pada current ratio dan quick acid test ratio di sini berguna dalam mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial atau hutang jangka pendek dengan atau tanpa memperhitungkan persediaan, serta membantu perusahaan dalam manajemen modal kerjanya. Lalu ada analisis rasio leverage, yang mana terdapat total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio. Untuk total debt to total asset ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total aktiva, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 0,10. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 0,35. Dapat kita lihat di gambar diagram tersebut yang memperlihatkan total debt to total asset ratio di tahun 2017 hingga 2021. Dan untuk total debt to total equity ratio, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan total utang dibagi dengan total ekuitas, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 0,11. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 0,54. Dapat kita lihat juga di gambar diagram tersebut yang memperlihatkan total debt to total equity ratio di tahun 2017 hingga 2021. Maka, analisis rasio leverage pada total debt to total asset ratio dan total debt to total equity ratio di sini bermanfaat dalam menunjukkan besarnya dana yang dimiliki perusahaan yang berasal dari hutang, besarnya hutang perusahaan dibanding dengan modal sendiri, serta besarnya hutang perusahaan dibanding dengan seluruh kekayaan yang dimiliki. Selanjutnya, ada analisis rasio yang mana terdapat total asset turnover dan receivable turnover. Untuk total asset turnover, cara menghitungnya yaitu menjumlahkan penjualan dibagi dengan total aktiva, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 0,17. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 0,12. Dapat kita lihat di gambar diagram tersebut, yang memperlihatkan total aset turnover di tahun 2017 hingga 2021. Dan untuk total receivable turnover, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan penjualan dibagi dengan piutang, sehingga di tahun 2017
menghasilkan 31,32, kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 2,11. Dapat kita lihat juga di gambar diagram tersebut, yang memperlihatkan total receivable turnover di tahun 2017 hingga 2021. Maka, analisis rasio aktivitas pada aset turnover dan receivable turnover di sini bermanfaat dalam meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki, menilai kemampuan perusahaan dalam memutar kekayaan agar menghasilkan penjualan, serta menilai kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan piutang. Dan selanjutnya, ada analisis rasio probabilitas. Terdapat gross profit margin dan return of equity. Untuk gross profit margin, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan laba kotor dibagi dengan penjualan, sehingga di tahun 2017 menghasilkan 0,70. Kemudian dibandingkan dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 0,58. Dapat kita lihat di gambar diagram tersebut yang memperlihatkan gross profit margin di tahun 2017 hingga 2021. Dan untuk return of equity, cara menghitungnya yaitu dengan menjumlahkan earning after tax dibagi dengan modal sendiri, kemudian dikali 100%. Sehingga di tahun 2017 menghasilkan 169,54%. Kemudian dibandingkan juga dengan rasio industri dari masing-masing perusahaan tersebut, sehingga menghasilkan 9,27%. Dapat kita lihat juga di gambar diagram tersebut yang memperlihatkan return of equity di tahun 2017 hingga 2021. Maka, analisis rasio probabilitas, gross profit margin, dan return of equity di sini bermanfaat dalam kemampuan perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan, mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi agar perusahaan semakin baik, serta menganalisa kemampuan usaha agar mampu bertahan selama beberapa tahun ke depan. Kemudian, setelah ini, ada analisis common size, laporan posisi keuangan. Untuk aset, cara menghitungnya ialah semua aset dibagi dengan total aset sehingga menghasilkan 100%. Dan untuk liabilitas, semua liabilitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas sehingga menghasilkan 9,89%. Kemudian untuk ekuitas, semua ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas sehingga menghasilkan 90,11%. Lalu untuk total liabilitas dan ekuitas, semua liabilitas dan ekuitas dibagi dengan total liabilitas dan ekuitas, sehingga menghasilkan 100%. Kemudian, untuk total aset serta total liabilitas dan ekuitas di sini harus bernilai 100%. Selanjutnya, terdapat analisis common size laporan laba rugi. Untuk mendapatkan hasil presentasenya, untuk total pendapatan ialah total pendapatan dibagi dengan total pendapatan sehingga menghasilkan 100%. Dan untuk laba bruto ialah total laba bruto dibagi dengan total pendapatan sehingga menghasilkan 69,95%. Kemudian untuk laba usaha
ialah total laba usaha dibagi dengan total pendapatan, sehingga menghasilkan 62,39%. Maka, analisis common size di sini bermanfaat agar mempermudah pembaca laporan keuangan dalam memperlihatkan perubahan yang terjadi di dalam neraca maupun laba rugi. Pihak manajemen perusahaan pun dapat mengidentifikasi dan menilai efektivitas penerapan kebijakan operasional, pendanaan, serta investasi perusahaan untuk penyusunan strategi di masa mendatang. Lalu, ada analisis tren untuk laporan posisi keuangan. Untuk mendapatkan hasil presentasenya, dapat dihitung dengan cara semua tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kelima dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contohnya, tahun 2017 dibagi tahun 2017, tahun 2018 dibagi total tahun 2017, tahun 2019 dibagi dengan tahun 2017, sampai dengan seterusnya, sampai tahun 2021. Kemudian, ada analisis tren laporan laba rugi. Untuk menghasilkan presentase perhitungannya, sama dengan menghitung pada analisis tren laporan posisi keuangan, yaitu total tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai dengan kelima, dibagi dengan total tahun pertama. Seperti contoh, tahun 2017 dibagi dengan tahun 2017, tahun 2018 dibagi total tahun 2017, tahun 2019 dibagi tahun 2017, sampai dengan seterusnya, sampai tahun 2021. Maka, analisis tren di sini bermanfaat agar mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode, serta agar mengetahui kekuatan dan kelemahan yang menjadi kekurangan pada perusahaan. Selanjutnya, ada analisis DuPont, yang mana analisis ini akan menghasilkan ROE atau Return on Equity pada perhitungan setiap tahunnya. Gambar di sini menunjukkan hasil analisis DuPont pada PT Roda Vivatex Tbk, yang mana di tahun 2017 ROE-nya menghasilkan 12,02%. Tahun 2018 ROE-nya 11,53%, tahun 2019 ROE-nya 9,25%, tahun 2020 ROE-nya 8,67%, dan tahun 2021 ROE-nya 6,75%. Maka, analisis DuPont di sini bermanfaat agar membantu mengidentifikasi sumber kekuatan dan kelemahan kinerja usaha, membantu identifikasi faktor penentu pencapaian nilai tambah, serta membantu manajemen perusahaan dalam menganalisis cara-cara perbaikan kinerja perusahaan. Lalu, ada analisis cross-section. Untuk rata-rata aritmatika ROA-nya dapat dihitung dengan cara ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Karena periode waktunya dari tahun 2017 sampai dengan 2021, yaitu 5 tahun. Dan untuk rata-rata aritmatika nilai bukunya dapat dihitung dengan cara nilai buku tahun pertama sampai dengan tahun kelima dibagi dengan 5 tahun. Perolehan nilai bukunya juga dapat dihitung juga dengan cara ekuitas dibagi dengan saham yang beredar. Lalu, untuk menghitung rata-rata tertimbang ROA-nya, dapat dilakukan dengan cara menghitung ROA tahun 2017 dibagi dengan total ROA selama 5 tahun. Kemudian,
dikali dengan ROA tahun 2017. Begitu juga dengan seterusnya, sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk menghitung nilai bukunya pun sama dengan rata-rata tertimbang ROA-nya, yaitu nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun. Contohnya, total nilai buku tahun 2017 dibagi dengan total nilai buku selama 5 tahun, sampai dengan seterusnya, sampai dengan waktu 5 tahun tersebut. Dan untuk menghitung mediannya, yaitu median ROA tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Lalu untuk nilai bukunya, yaitu nilai buku tahun pertama sampai dengan nilai buku tahun kelima. Maka, analisis cross-section di sini bermanfaat agar melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri, serta untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan jika perusahaan mendapat untung di atas industri. Selanjutnya, ada analisis time series, yang mana dalam analisis ini terdapat ROA perusahaan dan ROA industrinya. Untuk ROA perusahaan didapatkan dengan rumus EBIT dibagi dengan total aset, kemudian dikali 100%. Sehingga di tahun 2017 menghasilkan 10,93%, yang mana perhitungannya di tahun 2018 sampai 2021 itu sama. Sedangkan ROA industri di tahun 2017 didapatkan dari membandingkan ROA perusahaan dengan ROA perusahaan lain yang sejenis, sehingga menghasilkan 3,79%, yang mana perhitungan di tahun 2018 sampai 2021-nya sama. Maka, analisis time series di sini bermanfaat dalam membantu mempelajari data masa lampau atau faktor penyebab perubahan untuk pertimbangan nilai perencanaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, terdapat analisis CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan PT Roda Vivatex, Tbk, terdapat di beberapa bidang di antaranya yaitu tanggung jawab sosial di bidang lingkungan, di mana perusahaan mengutamakan penggunaan material dan sumber daya ramah lingkungan, serta dapat didaur ulang, seperti sistem pengolahan air limbah yang diserahkan pengelolaannya ke perusahaan daerah pengelolaan air limbah dan untuk pembuangan keluar ke tempat pembuangan akhir dikerjakan oleh vendor dan membayar retribusi pelayanan persampahan pada Pemda. Dan yang kedua, tanggung jawab sosial di bidang ketenagakerjaan, di mana perusahaan menyediakan sarana dan prasarana memadai demi keselamatan dan kesejahteraan, seperti alat pelindung, baju keselamatan, dan lain-lain. Benefit perusahaan berimbas pada kinerja kondusif dan perputaran dari karyawan, serta jika adanya keluhan, diselesaikan musyawarah. Dan yang ketiga, tanggung jawab sosial di bidang kesehatan, di mana perusahaan menyediakan alat-alat yang melindungi kalangan umum dan karyawan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial di bidang pendidikan, di mana perusahaan memberi bantuan pada yayasan pendidikan bagi orang yang kurang mampu. Dan yang terakhir, tanggung jawab sosial di bidang sosial dan kemasyarakatan, di mana perusahaan melakukan kegiatan penggunaan tenaga kerja lokal, memberdayakan masyarakat sekitar, serta berpartisipasi dalam perayaan hari besar keagamaan di rumah ibadah sekitar.
Jadi, berdasarkan pemaparan yang telah saya jelaskan, saya menarik kesimpulan bahwa analisis laporan keuangan pada industri real estate dan properti PT Roda Vivatex Tbk yang telah saya lakukan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangannya, di mana dengan analisis yang telah dilakukan, kita dapat mengetahui perubahan posisi keuangan perusahaan pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, termasuk harta, kewajiban modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode. Mengetahui kinerja manajemen pada perusahaan tersebut dapat mengetahui pergerakan dan perkembangan pada kondisi perusahaan melalui laporan keuangannya, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki perusahaan dalam laporan keuangannya. Saran saya, perusahaan harus tidak terlalu mengandalkan current liabilities agar para investor mau melakukan investasinya. Namun perusahaan bisa mengandalkan penambahan aset-asetnya. Selain itu, manajemen harus memperhatikan biaya operasional agar tidak melebihi laba yang diperoleh. Namun, perusahaan dapat melakukan efisiensi biaya-biaya yang dianggap kurang efektif penggunaannya, seperti beban umum dan administrasi. Selain itu, perusahaan harus tetap meningkatkan kinerjanya serta memperlihatkan laporan keuangan beserta pemasukan dan pengeluarannya agar perusahaan tetap pada kondisi yang baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.